Di kota metropolitan yang maju, Maya, seorang wanita muda berusia 28 tahun, lahir dari keluarga sederhana. Meskipun memiliki latar belakang umum, dengan kerja keras dan dedikasi, Maya menjadi CEO CV Multinasi, perusahaan yang didirikan oleh ayahnya. Namun, untuk memahami keadaan karyawan dan mencari tahu tentang budaya perusahaan, Maya memutuskan untuk menyamar sebagai magang bernama Sari. Setibanya di kantor, Sari disambut dengan kecurigaan dan cibiran dari karyawan lain, terutama Rina. Seorang wanita ambisius yang merasa terancam akan kehadiran Sari. Rina mulai menghasut rekan-rekannya, mengatakan bahwa Sari hanya seorang magang biasa yang tidak layak berada di perusahaan tersebut. Meskipun demikian, Maya berkomitmen untuk belajar dan melihat bagaimana perusahaan dijalankan dari sudut pandang yang berbeda. Di hari pertamanya sebagai magang, Sari ditugaskan untuk membantu di departemen pemasaran. Dia bertemu dengan Dimas, seorang karyawan jujur dan cerdas yang menunjukkan minatnya untuk membimbingnya. Dimas percaya bahwa ada potensi besar dalam diri Sari. Di sisi lain, Rina semakin berusaha menunjukkan dominasinya, membuat Sari merasa tidak nyaman. Maya atau Sari dihadapkan pada situasi di mana dia harus menanggapi ejekan Rina dengan ketenangan. Ketika Sari mencoba memberikan ide-ide untuk promosi, Rina menghina pendapatnya dan memanggilnya anak bawang. Ketidakadilan ini membuat Maya merasa frustasi, tetapi dia tahu bahwa dia harus bersabar untuk mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan yang dia cintai. Kehidupan pribadi Maya di luar pekerjaan terguncang. Meski tampil percaya diri di kantor, dia merasa tertekan oleh kehidupan rumah tangganya dengan suaminya, Arif, yang berasal dari keluarga kaya, sering meragukan keputusan Maya untuk menyamar dan menganggapnya memalukan. Mertuanya, Bu Aminah, seringkali melontarkan hinaan, menyebut Maya, anak orang biasa yang tidak mengetahui dunia perusahaan. Episode ini menggali lebih dalam tentang latar belakang Maya, termasuk pengorbanan yang ia buat untuk mencapai posisi CEO. Flashback menampilkan momen-momen di mana Maya berjuang melawan stereotip dan stigma sosial, menegaskan tekadnya untuk tidak mundur. Sari mulai mendapat perhatian dari beberapa karyawan lain yang melihat kemampuannya. Namun, ini juga memicu kemarahan Rina. Ia merasa posisinya terancam dan mulai merencanakan strategi untuk menjatuhkan Sari. Sari kemudian ditugaskan untuk melakukan presentasi di depan tim manajemen, tetapi Rina mengambil alih dan berusaha menurunkan reputasi Sari di hadapan semua orang. Maya juga menemukan aplikasi produk baru yang akan diluncurkan oleh perusahaan. Sebagai Sari, dia memberi masukan berharga yang diabaikan tim, tapi Dimas terdorong untuk mendukungnya. Ketika presentasi berakhir dengan bencana, Sari kembali tanpa semangat, merasa direndahkan. Rina tidak hanya berusaha menjatuhkan Sari di depan rekan kerja, tapi juga mulai memanfaatkan posisinya untuk mencuri ide-ide dari Sari dan mengklaimnya sebagai miliknya. Ketika sebuah proyek penting mulai gagal akibat kesalahan Rina, dia memimpin tuduhan ke arah Sari, menyalahkannya atas masalah tersebut. Di rumah, Maya mulai mempertimbangkan untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, dia ragu dan khawatir akan konsekuensinya. Arif semakin tidak sabar dan berbicara dengan Bu Aminah tentang keputusan untuk menceraikan Maya jika dia tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan sebagai istri pengusaha yang sukses. Kualitas hubungan antara Maya dan Bu Aminah semakin memburuk. Satu malam, sepulang kerja, Maya menemui mertuanya dan mengatakan bahwa dia ingin menjalani hidup yang lebih baik dan berharap Bu Aminah mendukungnya. Namun, Bu Aminah malah menghina sederhananya dan mencemooh Maya karena tidak memiliki uang dan koneksi yang cukup. Maya merasa remuk dan pulang dengan perasaan hancur. Sari bertemu Dimas yang lagi-lagi memberinya semangat. Dimas mendorong Sari untuk tidak membiarkan komentar orang lain menghancurkan impian dan semangatnya. Maya mulai menemukan kekuatan dalam diri dan berjanji untuk mengubah pandangan semua orang terhadapnya. Maya dan Dimas semakin dekat saat mereka berbagi cerita dan tantangan masing-masing. Maya terinspirasi oleh ambisi Dimas untuk membuat proyek masa depan yang sukses.
Mereka bekerja sama untuk menyiapkan presentasi produk baru, di mana Sari menjadi salah satu yang berkontribusi banyak. Sementara itu, ketegangan di kantor meningkat ketika Rina merencanakan pemecatan beberapa karyawan yang dianggap tidak efektif. Ketika Maya mendengar rencana tersebut, dia tidak bisa tinggal diam. Dengan mempertaruhkan posisinya sebagai magang, dia berusaha menghentikan keputusan Rina. Presentasi produk berhasil dan mendapat pujian dari seluruh direksi. Sari mendapat pengakuan yang layak, tetapi Rina merasa terdesak dan mulai menghancurkan reputasi Sari lagi. Maya mulai menjalankan inisiatif untuk mengubah budaya perusahaan yang tidak sehat itu dengan berfokus pada kolaborasi dan kreativitas. Rina berusaha menarik dukungan dari kolega lainnya, tetapi tampaknya pemimpin lain mulai menyadari potensi yang dimiliki Sari. Namun, Rina tidak menyerah dan bersumpah akan menunjukkan bahwa dia adalah bos yang lebih baik. Tidak peduli dengan biaya yang harus dibayar, Maya telah berjuang untuk itu dan memutuskan untuk meminta perceraian dari Arif yang menyebabkan keributan rumah tangga. Rina mencium kesempatan dan berpura-pura menjadi teman dengan Arif, mencoba memisahkan mereka. Dalam perjalanan emosional, Maya merasakan kesepian yang mendalam tetapi juga merasakan kebebasan baru. Setelah konsultasi dengan teman baiknya, Maya akhirnya memberitahu Dimas tentang situasi pribadinya, dan Dimas berkomitmen untuk mendukungnya dengan sepenuh hati, entah dalam karir atau kehidupan pribadinya. Maya juga mulai berani membuat keputusan yang lebih berani di kantor, menghina aturan yang kolot. Perusahaan mengalami krisis serius ketika Rina dengan bodohnya menyetujui kesepakatan yang merugikan, mengancam keseluruhan keuangan perusahaan. Maya dengan cepat merespons ini dengan strategi untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan, tetapi Rina tetap menolak untuk mendengarkan masukan Sari. Sari mengumpulkan data dan melakukan riset terkait keputusan Rina. Maya, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perusahaan, mulai berani mengambil alih sidang penjelasan, meskipun menyamar. Dia beradu argumen dengan Rina, mendukung sokongan pekerja. Rina marah, tetapi keraguan mulai muncul di antara karyawan bahwa Rina bukanlah pilihan yang tepat. Karyawan merasa terinspirasi oleh keberanian Sari dan mulai mendukungnya. Maya juga mulai mempersiapkan bukti-bukti untuk membeberkan kesalahan Rina di lini manajemen. Ketika Rina mulai merusak semua usaha yang dilakukan Sari, dia tahu langkah besar harus diambil. Maya sekali lagi mengumpulkan semua laporan dan membagikannya kepada rekan-rekannya. Melalui presentasi tegas tentang dampak negatif kerja Rina, Sari secara tidak langsung menunjukkan potensi dan keahlian yang dia miliki. Menciptakan suasana tegang, Rina merasa sudah terdesak menghadapi momen penting. Di tengah persidangan pemegang saham, Maya dengan berani mengungkapkan identitas asli Sari sebagai CEO. Memberikan penjelasan lengkap mengenai perubahan yang diinginkan, Maya menciptakan dampak dahsyat. Semua karyawan dan pemegang saham terpana, sementara Rina terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Kehidupan pribadi Maya juga terungkap saat dia menyingkap betapa sulitnya melewati perjalanan ini. Di pintu keluar, Rina dengan penuh amarah berpura-pura tidak terpengaruh. Tetapi tampaknya kegagalan tidak bisa lagi ia sembunyikan. Mertua Maya juga hadir dalam momen itu dan terkejut mendengar realita tentang menantunya. Sekarang terungkap sebagai CEO, Maya memperoleh kebebasan untuk menjalankan prakarsa barunya. Bu Aminah datang untuk meminta maaf dengan cara yang tulus. Menyedihkan, dia menyadari betapa kerasnya hidup Maya. Maya dengan sabar memberikan pengertian, dan mereka mulai memperbaiki hubungan yang hampir hancur. Di sisi lain, Rina melawan arus dan berusaha menggetarkan reputasi Maya. Dia menghimpun bukti untuk menikam secara hukum. Namun, karyawan menunjukkan lebih banyak dukungan kepada Maya, dan Dimas mulai terlibat di perusahaan secara resmi. Dimas mengungkapkan perasaannya kepada Maya, dan dia mulai membuka hati pada cinta baru. Maya memutuskan untuk memberi kesempatan kedua pada Bu Aminah demi keluarga. Rina yang penuh rasa penyesalan, mulai menyadari bahwa ambisi dan egoisnya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Karyawan menyusun dekonstruksi antara mereka,
membangun kembali kepercayaan dan rasa hormat kepada Maya. Saat hubungan Maya dengan Dimas semakin kuat, Arif datang kembali, meminta maaf. Dia mengabaikan pengikut yang dipengaruhi oleh Rina, mencari pengertian darinya. Sebuah malam yang emosional, Maya membahas hubungannya dengan Arif dan memberikan penutupan akan masa lalunya. Dengan kerja keras, Maya berhasil membangun kembali reputasi perusahaan dan meningkatkan tingkat semangat karyawan. Maya memutuskan untuk menggunakan posisinya untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi di perusahaan demi mencegah pengulangan kesalahan. Maya memberi penghargaan kepada Dimas, teman-temannya, dan rekan-rekannya atas keberanian dan dukungan mereka. Rina akhirnya menerima konsekuensinya dan pergi dari perusahaan dengan penuh semangat baru untuk menemukan jalannya sendiri. Maya pun menyadari betapa jauh dia melangkah, berdiri di puncak kesuksesan dengan kepercayaan diri baru. Maya dan Dimas membangun hubungan lebih erat dan memutuskan untuk membangun masa depan bersama. Di penutupan cerita, Maya mencerminkan perjalanannya dan bagaimana identitas dirinya yang sebenarnya kini bersinar lebih terang dari yang pernah dia bayangkan.